Oke, sekarang kita lanjut ke soal paket ketiga, masih dengan tipikal soal yang sama, yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram alur atau skema. Sekarang kita diminta untuk mengerjakan soal dari nomor 21 sampai dengan 23. Perhatikan algoritma masih sama, ada tanda mulai dan ada juga tanda selesai. Cuman di sini diberikan nilai X, nanti X itu ada pertanyaan apakah X bernilai prima. Kalau iya kita bergeraknya ke kiri nanti, tapi kalau tidak kita bergeraknya ke sebelah kanan gitu ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 21. Yang diminta itu adalah tentukan nilai dari M. Mula-mula seperti biasa kita lihat dulu arah alur mana yang mengandung variabel M, supaya kita tidak buang-buang waktu untuk mencobakan semua variabel. Nah, kalau kita perhatikan M itu letaknya di bagian sebelah kiri, tepatnya di sebelah sini. Nah, kalau mau ke kiri berarti kita harus ngambil X-nya itu bilangan yang prima, karena kalau X merupakan bilangan prima kita bergerak ke sebelah kiri. Nah, di soal kita diberikan dua buah nilai X, ada X sama dengan 3 sama X sama dengan 4. Yang prima itu adalah yang X sama dengan 3, berarti kita cobakan yang X sama dengan 3 untuk menjawab soal nomor 21. Nomor 21 kita ambil X-nya sama dengan 3, karena dia prima berarti kita bergeraknya ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada rumus untuk menentukan nilai Y. Y itu sama dengan 4 dikalikan dengan X kurangkan dengan 2. Berarti nilainya sama dengan 4 kali 3 kurang 2. 12 kurang 2 dapat nilai Y kita adalah 10. Setelah dapat nilai Y kita cari nilai L. L itu sama dengan Y per 2 kurangkan dengan 1. Berarti sama dengan 10 per 2 dikurangin 1. Hasilnya adalah 5 kurang 1 sama dengan 4. Kita dapat L nya sama dengan 4. Kemudian langsung ke Z, karena kita mau cari nilai M nya nanti. Z itu sama dengan L dikalikan dengan M. Nah, tadi kita udah diberitahu kalau X nya itu angka 3, maka nanti Z nya itu akan bernilai 12. Langsung kita masukkan sini 12. 12 sama dengan L kalikan M. L nya udah ada, L nya adalah 4. 4 kalikan M, otomatis nilai M sama dengan 12 dibagi dengan 4. Diperoleh nilai M nya sama dengan positif 3. Sehingga jawaban untuk soal nomor 21 itu adalah yang C. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, di soal nomor 22 itu yang diminta adalah nilai N yang memenuhi. Nah, N itu letaknya ada di sebelah kanan, di bagian sini. Jadi kalau kita mau cari nilai N, alur kita tuh harus ke belah kanan. Berarti bilangan X-nya itu tidak boleh bilangan prima, supaya kita bisa gerak ke kanan. Nah, X yang bukan bilangan prima itu adalah X sama dengan 4. Jadi kita gunakan untuk soal nomor 22 ini nilai X-nya itu adalah 4. X sama dengan 4. Kemudian ikutin rumus tadi. Kalau mau cari Y sama dengan 4 kalikan X, tapi itu untuk yang sebelah kiri. Karena kita sebelah kanan, berarti gunakan rumus yang ditentukan di sebelah kanan. Nah, rumus yang digunakan untuk yang di sebelah kanan tuh rumus Y nya beda lagi. Rumus Y nya itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan X. Jadi kita pakai yang itu. Y sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan X. Tinggal kita substitusikan nilai X nya, berarti diperoleh Y sama dengan 4 kuadrat kurangkan dengan 4, sehingga sama dengan 16 kurangin 4, hasilnya adalah 12. Dapat nilai Y nya sama dengan 12. Langsung kita lanjut ke bawah. Di bawah Z itu sama dengan N dikalikan dengan banyaknya faktor positif dari Y. Berarti Z sama dengan N kalikan dengan faktor positif dari Y. Oke. Karena kalau kita masukkan X sama dengan 4, itu Z yang dihasilkan adalah 18. Berarti kita tinggal tuliskan 18 sama dengan N kalikan dengan faktor positif dari Y. Nah, kita cari dulu nih faktor positif dari Y itu ada siapa saja. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita faktorkan kayak biasa. Jadi 12 itu bisa diperoleh dari perkalian antara 1 dengan 12, 2 dengan 6, 3 dengan 4. Nah, ini dia pemfaktorannya. Nah, faktor positif itu siapa saja ya? Mereka ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan faktor positif. Ada 6 faktor positif. Berarti nanti si faktor positif dari Y ini kita tuliskan ada sebanyak 6.
Sehingga kita bisa langsung dapat nih nilai n-nya. Berarti nilai n nanti akan sama dengan 18 dibagi dengan 6. Otomatis kita dapat nilai n-nya sama dengan positif 3. Tuh. Berarti jawaban untuk soal nomor 22 adalah C, 3 juga. Lanjut ke soal nomor 23. Nah, jangan lupa kita tuliskan semua nilai variabel yang kita dapat dari soal nomor 21 dan 22. Di nomor 21 tadi kita dapat nilai M sama dengan 3. Di soal nomor 22 kita dapat nilai N juga sama dengan 3. Nah, ini kita gunakan untuk menjawab soal nomor 23. Di soal nomor 23 itu diminta jika diberikan input X-nya sama dengan 6, maka nilai Z yang dihasilkan berapa? Berarti kita lihat 6 itu prima atau bukan. Ternyata 6 itu bukan prima ya. Kalau bukan prima berarti kita geraknya ke arah kanan. X sama dengan 6 sehingga Y-nya sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan X. Tinggal kita substitusi, berarti 6 kuadrat kurangkan 6, 36 kurang 6, hasil Y-nya adalah 30. Dapat Y-nya 30, tinggal kita cari Z. Z itu sama dengan N kali dengan faktor positif. Faktor positif dari 30. Nah, N-nya kita udah punya tadi tuh, N-nya sama dengan 3. Berarti sekarang tinggal cari faktor positif dari 30. Faktor positif dari 30 ada siapa saja? 30 itu kalau kita faktorkan bisa 1 kali 30, 2 kalikan dengan 15, 3 kalikan dengan 10, 4 gak bisa ya, tapi kalau 5 bisa, 5 kalikan 6. Nah, ini dia faktor positifnya. Ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 faktor yang positif. Nah, berarti sini kita masukkan angka 8 sehingga kita peroleh nilai Z untuk soal nomor 23. Z sama dengan 3 kalikan 8, berarti hasilnya adalah 24. Sehingga kita dapat jawaban nomor 23 adalah yang D. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita di soal paket yang ketiga ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.